محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pendengar Najia TV dimanapun antum berada, kembali kita basahi lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, atas segala kasih sayang Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan Allah izinkan kita untuk duduk di majlis ilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, serta Allah berikan ganjaran kepada kita dalam upaya kita menuntut ilmu dan bersabar duduk di majlis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri dan anak-anak beliau, juga kepada para sahabat yang senantiasa berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi tegaknya agama Allah ini, sehingga sampai pada saat sekarang ini dan kita rasakan begitu indahnya Islam. Dan juga kita doakan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada mereka, dan kita juga mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita sudah membahas di dalam kitab Fiqhul Muyassar ini. Terakhir kita masuk pada pembahasan tentang salat Jumat. Kita sudah jelaskan tentang kewajiban salat Jumat beserta dalilnya, kemudian apa saja sunnah-sunnahnya, kemudian tentang rukun salat Jumat dan faedah-faedah lainnya yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab ini. Alhamdulillah kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-11
tentang salatul khauf. Tentang salat khauf. Al-khaufu maknanya adalah rasa takut. Jadi salat dalam keadaan takut. Dan ini merupakan uzur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara uzur-uzur yang lain. Ya. Kita sudah membahas tentang salat orang marid, orang sakit. Kita juga sudah membahas tentang salatnya orang yang bepergian. Nah, ini di antara uzur-uzur yang mana kita diperbolehkan untuk salat, ya, dengan meringkasnya. Kalau orang lagi safar atau bepergian yang aturannya salat tersebut dikerjakan 4 rakaat, bisa kita ringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian juga bisa kita gabungkan antara salat zuhur dan asar di dalam satu waktu. Kalau kita mau menggabungkan di waktu zuhur, maka namanya adalah jamak takdim, jamak yang dikedepankan. Ya, maka kita laksanakan di waktu zuhur, kita jamak antara salat zuhur dan asar di waktu zuhur. Kemudian salat orang sakit juga sudah kita jelaskan. Orang sakit dia bisa melaksanakan salatnya dalam keadaan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, maka boleh dalam keadaan berbaring. Ya, tidak ada kata meninggalkan salat. Namun kan kebanyakan realita di masyarakat kita, kalau dia sakit, ya sudah merasa gugur kewajibannya untuk sholat. Ya, padahal masih ada. Kewajiban sholatnya masih ada, namun bisa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, uzur yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang merasa takut, merasa ada ancaman, baik itu ancaman berupa adami, ya, musuhnya adalah manusia, ancaman dari manusia, ya, bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kita, ingin menyerang kita, atau hewan buas. Ketika kita misalkan berladang, kebetulan kita tahu bahwasanya daerah itu adalah daerah yang masih banyak harimaunya misalkan, maka kita boleh melaksanakan salat ini, ya, dengan cara salatul khauf. Ada caranya, ya. Apalagi kalau misalkan kita di situ berdua, bertiga, ya, maka beberapa orang itu berjaga-jaga agar bisa memastikan, ya, teman yang lagi sholat ini tidak terserang oleh hewan buas. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Najiyah TV dimanapun antum berada, maka pada
kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang salatul khauf. Yang pertama terkait dengan hukum, kemudian dalilnya apa, kemudian syaratnya. Apa syarat diperbolehkan bagi kita untuk melakukan salatul khauf. Kemudian berkaitan dengan tata caranya. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang hukum, kemudian dalilnya, kemudian syaratnya, serta kaifiyahnya, bagaimana cara melaksanakan salat khauf. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama terkait dengan hukum. Hukum salat al-khauf. Kata para ulama kita, salatul khauf tashra'u fi kulli qitalil mubah. Salatul khauf disyariatkan bagi setiap perperangan yang diperbolehkan. Berarti ada perperangan yang tidak diperbolehkan. Apa perperangan yang diperbolehkan? Kal qitalil kufar. Seperti perperangan dengan orang-orang kafir. Ya, kalau misalkan kita tidak ada perperangan dengan orang kafir, ya ada perjanjian seperti saat sekarang ini kan ada perjanjian di negara-negara Islam dengan negara-negara kafir. Maka tidak ada peperangan. Ya, terkhusus di negara kita. Tapi kalau ada negara lain diserang, ya kemudian di situ ada kaum muslimin seperti keadaan kita sekarang ini, ya Rusia dengan Ukraina, ya lagi perang, mungkin di situ ada orang Islam, ya, maka dia bisa melaksanakan salat dalam keadaan khauf ini. Ya, tentunya kalau misalkan memang mereka dalam keadaan tidak aman. Tapi kalau misalkan sudah dijamin keamanannya oleh negara, ditempatkan di suatu tempat, maka dia sholat seperti biasa. Karena mungkin saja situ sudah dijaga oleh para tentara di sana. Wal bughat wal muharribin, atau perperangan melawan para pemberontak. Misalkan seperti di Indonesia, ya, yang dikatakan pemberontak itu seperti keadaan di Papua, ya ada yang ingin memisahkan, ya tidak ingin menjadi bagian dari Indonesia. Nah, kalau misalkan kita atau saudara kita yang bertugas di sana menjadi tentara, ya boleh dia melaksanakan salatul khauf ini. Laksanakan salat dengan keadaan khauf. Ya, kemudian wal muharribin, ya, orang yang sengaja menyerang negara kita. Ya, memang dia tujuannya untuk menyerang. Maka kita yang diserang juga boleh melaksanakan salatul khauf. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah katakan, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut diserang atau dibunuh oleh orang-orang kafir. Ya, sebelumnya Allah ceritakan bahwasannya bahwasanya salat boleh diqasar. Ya, sebelum ayat ini Allah ceritakan bahwasanya bagi orang yang safar, ya, itu boleh dia mengqasar salat. Kemudian setelah itu adalah ayat ini, ya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru.
jika kalian atau jika engkau merasa takut terhadap serangan orang-orang kafir itu. Nah, ini di antara dalil yang memperbolehkan atau yang mensyariatkan adanya salatul khauf. Ya, dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101. Fatashra'u indal khawfi minal hujumil adu awil harbi min aduwin in kana al harbu mubahan wa yadkhulu fil adu kulli aduwin adamiyan aw sibaan. Kata para ulama kita, disyariatkan salatul khauf ketika ada serangan dari musuh. Ada serangan dari musuh atau di setiap perperangan-perperangan yang mubah. Misalkan kaum muslimin ingin menaklukkan sebuah kota, ya, yang mana di situ penduduknya adalah penduduk yang kafir semuanya, kemudian sudah diingatkan ya bahwasanya harus membayar fidyah, membayar upeti, ya, ada perjanjian dengan kaum muslimin. Namun kalau misalkan mereka tidak mengindahkan, ya, kemudian kaum muslimin ingin menaklukkan kota tersebut, maka ya dalam keadaan ini boleh kaum muslimin untuk salat khauf, ya, berjaga-jaga. Kemudian wa yadkhulu fil aduwi kulli aduwin, ya, masuk ke dalamnya seluruh musuh, ya, baik musuh secara adami tadi, ya, manusia bentuknya, ya, melawan orang-orang kafir, ya, kemudian melawan orang-orang pemberontakan. Kemudian kalau misalkan di daerah kita banyak malingnya, ya, atau banyak begal, ya, nah, sehingga daerah tersebut tidak aman lagi, ya, tidak aman. Kalau keluar kita dari rumah misalkan, ya, kemungkinan tidak ada lagi, ya. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, maka disyariatkan bagi kita untuk salat khauf. Begitu juga dengan hewan buas. Hewan buas seperti harimau, kemudian beruang dan yang lainnya, yang mana itu dapat mengancam nyawa kita, maka juga disyariatkan untuk salatul khauf. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang kedua terkait dengan dalil disyariatkannya, ini sebagai penguatnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Kemudian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kaifiyah salatul khauf. Kemudian juga ijma', kesepakatan para ulama. Berarti sudah kuat dalilnya. Ada dari kitab, dari sunnah, dan dari ijma' para ulama. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatakum fa idza sajadu
falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bagaimana kaifiyah salat khauf di dalam surat An-Nisa ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka. Maksudnya mereka di sini adalah sahabatmu. Lalu kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata. Jadi tetap dia dalam keadaan bersiap. Jadi dibuat bentuknya, kalau dia sekitar 10 orang, maka dibuat dua saf. Yang nggak boleh satu saf aja. Jadi dibuat 2 saf. Di 5 saf pertama, 5 saf kedua. Kemudian yang saf pertama ini dia kerjakan 1 rakaat. Dia mengikuti imam. Yang di belakangnya berjaga. Kemudian apabila mereka yang salat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Jadi gantian. Ya, kalau dia selesaikan 1 rakaat, gantian posisinya. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum salat, lalu salatlah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu engkau dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 2 tentang kaifiyah salat khauf, salat dalam keadaan takut. Kemudian apa syaratnya? Apa syaratnya boleh ditegakkan salatul khauf? Yang pertama, ayyakunal adu mimman yahillu qitaluhu. Yang pertama adalah musuh yang kita serang tadi adalah musuh yang memang dihalalkan secara syariat untuk menyerang. Ya, seperti apa? Seperti perperangan dengan orang-orang kafir. Ya, dulu seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, mereka ingin membuka kota, ya, untuk menaklukkan kota, karena mungkin kota tersebut tidak mau melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Ya, maka solusinya adalah diperangi. Ya, maka ini diperbolehkan. Kemudian juga musuh tadi adalah musuh berupa orang-orang yang memberontak. Misalkan kita atau saudara kita ada yang
menjadi tentara, abdi negara, ya, kemudian di sebuah kota, di situ terdapat orang-orang yang ingin memberontak, kemudian ditugaskan di sana, ya, maka boleh mereka untuk melakukan salatul khauf. Kemudian juga wal muharribin tadi, orang yang sengaja menyerang negara kita, ya, sedang aman-aman, kemudian tahu-taunya diserang, ya, maka tentu kita diperbolehkan untuk berjihad, untuk melawan. Nah, di saat itu kita disyariatkan untuk salatul khauf. Kemudian juga terhadap binatang-binatang buas tadi yang kita sampaikan, ini juga termasuk di antara syarat, ya, disyariatkan atau diperbolehkan melakukan salatul khauf. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, hendaknya dia takut, ya, terjadi penyerangan terhadap kaum muslimin. Artinya memang keadaannya itu sangat genting, ya, bisa jadi, ya, serangan itu tiba-tiba, ya, maka ini syarat yang kedua, ditakutkan ada serangan terhadap kaum muslimin ketika mereka sedang melakukan sholat. Ya, kalau misalkan aman-aman saja, ya, belum lagi. Ya, misalkan dalam peperangan, memang ya kita dalam peperangan misalkan, tapi kondisinya itu masih aman, misalkan. Nah, ini belum, ya. Kalau di situ sudah ditakutkan ada serangan terhadap kaum muslimin ketika sholat, maka diperbolehkan kita untuk melakukan salatul khauf. Apalagi saat sekarang ini, ya, kita nggak tahu karena alatnya canggih-canggih, ya, bisa jadi tiba-tiba dari udara menyerang, ya, maka tentu harus ada yang memantau, ya, harus ada yang berjaga-jaga. Nah, itu terkait dengan hukum, kemudian dalil yang mensyariatkannya, dan serta syarat-syarat dari salatul khauf. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya terkait dengan kaifiyah salat. Kaifiyatu salatul khauf. Ada beberapa kaifiyah salatul khauf. Yang pertama tadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 102. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal ibn Abi Hathmah Al-Ansari atau Hithmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, wa hiya ashbahu bis salatil madhkurah fil Qur'anil Karim. Kata sahabat ini, salatul khauf yang diriwayatkan oleh sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salat yang dijelaskan hampir sama seperti salat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa fihima ihtiyat lis-shalah wa ihtiyat lil-harb. Wa fiha nakayatun bil adu atau nikayatun bil adu.
Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi shalah fi ghazwati Dzatur Riqa' wa sifatiha kama rawaha Sahal anna ta'ifah saffat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifah wajahul adu fasala billati ma'ahu raq'atan thumma sabata qa'iman wa atamu li anfusihim thumma ansarifu wa saffu wajahul adu wa ja'at at-ta'ifatul ukhra fasala bihim raq'ah allati bakiyat min salatihi thumma sabata jalisan wa atamu li anfusihim thumma sallama bihim. Kemudian riwayat yang kedua, yaitu dari atau dalil yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal ibn Abi Hathmah atau Hithmah Al-Ansari. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang perang, ya, dinamakan dengan Dzatur Riqa'. Kemudian Sahal menyebutkan di sini bahwasanya satu kelompok salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kelompok lain mengarah kepada musuh. Jadi satu shaf misalkan menghadap sini, ya, kiblat bersama Nabi, kemudian bisa jadi yang shaf yang kedua belakang ini dia melihat kepada musuh, misalkan musuhnya di sana, maka dia menghadap ke musuh. Ya, biasanya ya dalam peperangan itu diperkirakan, oh biasanya musuh lewat dari sini atau bisa menyerang dari sini, maka dia menghadap ke situ. Kalau di depan kan sudah ada kaum muslimin sedang sholat, ya mungkin masih bisa diperhatikan gerak-geriknya. Tapi kalau dari belakang kita nggak tahu, maka ada kelompok yang di belakang yang mengarah kepada musuh. Kemudian fasala billati ma'ahu raq'atun. Kemudian yang bersama Nabi tadi salat satu rakaat. Ya, salat satu rakaat. Kemudian berdiri. Kemudian dia salat sendirian lagi. Ya. Salat sendirian, Nabi tetap berdiri, ya, imam tetap berdiri, ya. Sampai yang rakaat pertama itu selesai melaksanakan sholatnya, ya. Berarti kalau dia salat zuhur atau asar, dia boleh mengqashar nih dalam keadaan itu. Berarti kerjakannya apa? 2, ya. Tadi imam pertama yang rakaat pertama, shaf pertama salat, kemudian mengikuti imam, ya, rakaat pertama ikut imam. Kemudian imam berdiri, maka dia lakukan salat sendiri sampai selesai satu rakaat. Imam tetap berdiri nih, tetap berdiri sampai yang di belakangnya ini selesai, kemudian digantikan dengan orang shaf kedua atau kelompok kedua. Maka yang sudah salat ini gantian, kemudian mengikuti imam. Berarti imam tadi kurang satu rakaat lagi, ya. Imam selesai, kemudian yang kelompok baru ini kan belum selesai, baru dia satu rakaat. Nah, jadi nyutaruhan untuk rakaat keduanya surang-surang. Nah, tidak bersama imam lah. Imam alah selesai, salam imam, kemudian inyo menambah satu. Nah, inilah yang diberikan gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertemuan berikutnya kita coba praktek, ya, Pak. Kita coba praktek
Nah, siapa tahu kan kita nggak tahu keadaan kita kan, siapa tahu kita sedang dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan takut, ya, tentu kita sudah bisa cara melaksanakan salatul khauf. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan coba praktek salatul khauf. Silakan sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan terkait dengan salatul khauf, dipersilakan. Ya. Apakah jamaah salat khauf itu matanya ke tempat sujud atau ke depan? Iya. Kalau yang sedang melaksanakan salat, maka dia tetap ke arah sujud. Ya, ke arah sujud. Kemudian yang kelompok yang kedua itu yang berjaga-jaga. Kelompok kedua yang berjaga-jaga bisa dia menghadap musuh, ya, mungkin dari sisi kanan juga ada yang memantau. Nah, supaya mereka tahu gerak-gerik kalau misalkan ada serangan dari musuh. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya. Jadi yang kelompok kedua, yang kelompok pertama tadi kan pindah ke belakang. Ya. Sholat sendiri-sendiri. Jadi yang jaga istilahnya. Ya. Pertama yang di syariat yang diriwayatkan oleh Sahal tadi. Yang pertama, ini kelompok pertama, ya, kelompok pertama, salat bersama imam, salat bersama imam, mengikuti imam 1 rakaat, ya, kemudian imam berdiri. Nah, yang kelompok pertama ini dia menyelesaikan rakaat yang kedua sendiri, tidak bersama imam. Imam tetap berdiri lama, ya, nungguin, menunggu yang kelompok pertama kok selesai. Ditungguannya, ianya tetap berdiri. Ya. Jadi yang jaga tetap jaga. Iya, yang jaga tetap jaga. Kan imam biasanya tahu, ya, pasti ada firasat kalau makmum yang di belakangnya sudah selesai. Itu diganti dengan makmum yang berikutnya yang berjaga tadi. Nah, jadi sudah selesai yang kelompok pertama, maka kelompok pertama kok inyo gantian menjaga. Nah, jadi masuk kelompok kedua, baru inyo ikut imam. Imam selesai rakaat kedua, tentu yang kelompok kedua kok masih kurang 1 rakaat, maka inyo selesaikan surang-surang. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelompok yang pertama tadi masih kurang 1 rakaat. Kelompok pertama. Gimana? Bukan hanya yang kelompok pertama itu kan masih kurang 1 rakaat. Iya. Kemudian kelompok kedua mengikuti imam pada rakaat kedua. Iya. Jadi kelompok yang pertama tadi ikut imam cuma 1 rakaat. Ya, kemudian imam kan tetap berdiri lama. Nah, kelompok pertama ini dia selesaikan rakaat keduanya sendiri-sendiri tanpa mengikuti imam. Imam tetap berdiri sampai makmum yang pertama ini selesai. Dia tidak berpindah dulu, tidak mundur ke belakang, tapi dia selesaikan. Dia selesaikan sholatnya, baru diganti dengan kelompok kedua masuk, ngikut imam sampai imam selesai. Kemudian imam tadi kan tinggal 1 lagi. Nah, kemudian imam selesai, berarti kelompok kedua ini masih kurang 1 rakaat lagi. Yaitu kalau dia sholat subuh, ya jelas 2. Zuhur boleh qasar, ya. Kemudian asar, kalau dia mau jamak sekalian boleh juga. Mau jamak sekalian dalam keadaan khauf ini boleh. Ya, dikerjakan 2-2. Yaitu wallahu taala alam bissawab. Jadi kalau yang jamak ya. Itu istilah cara apa ya? Dia kan imam.
Iya. Itu sholat 2 rakaat ya. Iya. Jadi itu makmum menyiapkan sholatnya lagi ya, yang makmum pertama. Iya. Selesai itu masuk makmum kedua. Selesai sholat imam, sholat makmum ya kan. Iya. Jadi itu kalau menjamak itu langsung lagi. Iya, langsung lagi. Seperti itu lagi, ya, dikerjakan seperti itu lagi. Ada yang berjaga dan ada yang sholat. Baik, cukup ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita pertemuan berikutnya kita coba praktek, kemudian kita baru masuk ke bab selanjutnya. Mungkin demikian. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan ya, karena menuntut ilmu ini butuh perjuangan baik dari yang menyampaikan maupun yang mendengar. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.